Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Dumai. Saya sendiri, nama saya Desi Suryati. Kemudian di samping kanan saya ini Ibu Muhares Mira. Dan sebelah kiri saya ini ada Ibu Reni Alek Triana. Kami berasal dari SMP Negeri 2 Dumai. Dan di sebelah kiri saya ini adalah Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2, Ibu Hajah Saidatun Sabibah SPD MPD. Baiklah, pada pertemuan hari ini kami dari CGP akan melakukan wawancara eksklusif bersama Ibu Kepala Sekolah terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin sekolah. Nah, yang pertama, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kunjungan moral di sekolah itu? Ya. Selama ini saya bisa mengidentifikasinya. Sama-sama kita ketahui kalau untuk dilema etika itu pendapat yang sama-sama benar. Saya benar, yang satu lagi juga benar. Sedangkan untuk kunjungan moral, saya benar, satu lagi salah, atau kebalikannya. Nah, selama ini untuk mengidentifikasinya kita lihat kasusnya seperti apa. Nah, untuk yang dilema etika ya. Etika ini apa kasusnya? Ya, contohnya salah seorang guru yang ingin izin untuk pergi anaknya wisuda. Nah, memang dia punya hak untuk mengambil cuti. Kita PNS kan punya hak untuk mengambil cuti, bisa cuti tahunan. Nah, satu sisi saya sebagai pemimpin di sekolah ini tidak bisa semudah itu memberikan cuti karena guru tersebut punya kelas yang harus dipertanggungjawabkan, harus masuk. Nah, jadi kalau saya bertahan tentu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Akhirnya diambillah suatu kesepakatan, saya berikan cuti, bukan izin ya, saya berikan cuti kepada guru yang bersangkutan, kepada PNS, dengan syarat bisa mencarikan guru pengganti untuk masuk ke kelas yang ditinggalkannya. Sedangkan untuk yang kasus rujukan moral, contohnya guru yang sering terlambat datang ke sekolah. Nah, untuk kasus seperti ini, tentu yang dilakukan guru itu kan salah. Seharusnya kita datang tepat waktu, dan kita guru dan semua yang ada di sekolah ini kan sebagai model, sampel, contoh buat anak-anak. Jadi kita harus disiplin, lebih disiplin dari anak. Nah, untuk kasus seperti ini, karena guru yang bersangkutan adalah salah, saya berhak untuk memberikan pembinaan atau memberikan sanksi disiplin terhadap guru. Jadi guru tadi itu sudah melanggar peraturan, Ya, peraturan sudah salah tadi perbuatan ya. Nah, baik Bu. Jadi Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar ya, kayak dilema etika tadi kan, di satu sisi tadi guru cuti, kemudian ada juga dilema juga nih ambil kelas tadi ya, yang harus cari pengganti tadi. Kita sama-sama benar, ada sama-sama mengandung nilai kebajikannya. Nah, ini gimana Ibu menjalankannya? Ya, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa inilah di sini perlu komunikasi yang lancar ya. Komunikasi yang lancar. Sebelum mengambil keputusan tentu didiskusikan dulu, sama-sama benar, sama dengan ibu-ibu sekarang di sini, Ibu Alek, Desi, Ibu Mira. Pada saat ini tentu sekarang ada kelas ya, ada kelas, atau nanti pas lokakarya juga ada kelas ya. Nah, jadi kalau sebagai kepala sekolah tidak mendukung, saya kan salah juga, walaupun sebenarnya dalam satu sisi melanggar ini ya, artinya meninggalkan siswa. Kita aja belajar kan berpusat pada siswa itu nggak boleh. Nah, saya harus mendukung. Nah, jadi pada kasus ini sudah melapor terlebih dahulu, dan sudah mencarikan guru pengganti. Jadi kegiatan bisa dilaksanakan, kelas tidak terabaikan. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita silakan kepada Ibu Reni Alek. Oke, baik Bu, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
Bu, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ya. Nah, memang awalnya setiap dilema ini sampai saat inilah ya untuk SMP 2 tidak nampak kali lah terjadi adanya dilema ya, karena memang bisa diselesaikan dengan baik gitu. Setiap akan ada suatu dilema tadi, guru atau staf TU mereka akan terlebih dahulu mengkonfirmasikan apa yang akan mereka inginkan atau lakukan gitu ya, walaupun itu kadang-kadang tidak bertentangan dengan saya, artinya bertentangan di sini saya takut terganggu sistem yang ada di sekolah kan, seperti itu. Nah, jadi untuk kasus ini ya saya yang penting kita adalah komunikasi, cari jalan keluarnya gitu. Dan untuk mengambil keputusan tertentu di SMP 2 seringnya didiskusikan terlebih dahulu, dan aturan yang akan kita buat itu disosialisasikan terlebih dahulu, masuk pemberian cuti, kemudian izin, alasan penting itu ya, ini kan cuti juga gitu. Atau ya seperti apalah ya, termasuk guru pengganti tadi, apakah hanya menggantikan saja atau ada nggak etikat baik dari guru yang meminta tolong tadi untuk membelikan sesuatu, misalnya lontong kayak apa gitu, ini contoh ya, contoh. Nah jadi itu didiskusikan ya, jadi setiap mau ngambil keputusan disampaikan dulu, sosialisasi dulu, kemudian minta pendapat dengan semuanya, setuju atau tidak. Kalau sudah setuju baru keputusannya diambil secara bersama-sama, jadi ada demokrasi. Berarti kalau prosedur khusus nggak ada ya Bu ya, cuman mungkin setiap pengambilan keputusan itu kita mendiskusikan, mengkomunikasikan, kemudian mengambilnya berdasarkan suara terbanyak ya Bu ya, seperti itu. Kemudian kalau memang seperti itu langkah-langkah yang Ibu ambil selama ini, hal apa yang Ibu anggap paling efektif nih di setiap Ibu mengambil keputusan? Ya. Yang efektif ya, memang yang tadi itu tambahannya itu keputusan yang kita ambil itu tidak lari dari aturan yang ada, tidak menyimpang ya. Nah kemudian yang efektif ya komunikasi penting, karena kita udah membuat keputusan harus seperti ini. Kita tahu yang bersangkutan atau saya tidak bisa melaksanakan karena ada alasan yang lain pada saat mengambil keputusan itu tidak terpikirkan. Nah perlu didiskusikan kembali sehingga keputusan itu menjadi bisa dievaluasi kembali. Jadi memang komunikasi itu penting. Berarti yang paling dari semua langkah-langkah itu yang paling efektif itu adalah komunikasi kedua belah pihak ya. Oke nih Bu, dari saya nih yang terakhir nih, selama Ibu di dalam mengambil keputusan, tantangan apa yang pernah terjadi atau tantangan apa yang Ibu alami dalam setiap Ibu mengambil keputusan ini? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan dalam keputusan itu pada umumnya hampir keseluruhannya kan kita diskusi ya, sharing dulu, bahasnya sama-sama berdasarkan suara terbanyak. Misalkan kita maksudnya pukul 7 ya Bapak Ibu untuk besok, itu keputusan karena kita mau ada kegiatan gitu supaya jam pelajarannya tidak terganggu ya. Jadi kita sepakat yang harusnya masuknya 7.15, akhirnya kita minta pukul 7.00. Besok kita masuk pukul 7 ya Ibu, gimana Bu Ibu, setuju nggak? Gini, setuju Bu, ada yang setuju Bu, cepat kali nih jam 7, bisa nggak Bu, 7 lagi ini? Gimana Bapak Ibu yang lain? Saya paling bertanya seperti itu. Nah, pada umumnya setuju jam 7. Nah, tantangan di situ adalah 1 atau 2 orang yang merasa terbebani dengan keputusan tadi, sehingga mereka nampaknya memang kecewa gitu. Tapi akhirnya saya melakukan pendekatan, menyampaikan, masukan, gitu ya. Akhirnya mereka juga bisa menyampaikan. Baik Ibu, 3 pertanyaan dari saya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya dan jawaban Ibu. Kami kembalikan kepada Ibu Desi. Baiklah, terima kasih untuk wawancara berikutnya. Pertanyaan kita ajukan kepada Ibu Mira, silakan. Terima kasih Bu Desi.
kasih. Ya, baik Bu, saya lanjutkan pertanyaan yang berikutnya ini Bu. Jadi dalam mengambil ketika ada terjadi kasus dilema etika begitu Bu, dalam mengambil keputusannya, apakah Ibu menyediakan waktu khusus atau ketika ada kejadian dilema etika langsung di tempat diselesaikan? Ya. Dan bagaimana prosedurnya? Oh ya. Kalau untuk menyelesaikan dilema etika, saya nggak punya jadwal, karena kalau jadwal kan berarti kan saya tahu ini pasti terjadi, lihat ini tanggal sekian nih akan terjadi dilema, enggak seperti itu. Kapan terjadi dilema, saya akan langsung menyelesaikannya, tapi tidak pada tempat kejadian, karena kita juga menghargai. Bisa jadi pada saat dilema itu ada yang lain di situ, tak mungkin kita menyelesaikan di sana. Biasanya menyelesaikannya di ruangan saya. Kemudian sebelum saya menyelesaikannya, saya akan mencari informasi terlebih dahulu masalah seperti apa, baru yang punya permasalahan, yang punya dilema, saya ajak ke ruangan, tanyalah dari hati ke hati, baru diselesaikan. Nah itu pun sebelum ke ruangan saya, terlebih dahulu saya minta wakil kulit dulu untuk menyelesaikannya lah, lebih tepatnya permintaannya itu saya dulu, barangkali dengan wakil bisa terbuka juga. Setelah itu baru ke saya. Kadang-kadang pada saat wakil kurikulum ingin bantu menyelesaikan dilemanya, guru yang bersangkutan atau SPU ingin langsung juga ke saya, jadi nggak masalah juga. Berarti penyelesaiannya langsung di saat itu juga, tapi dicari dulu informasinya ya Bu, tidak di hadapan orang umum gitu ya, di ruangan Ibu khusus. Jadi kalau begitu Bu, tentu Ibu ada orang lain yang membantu Ibu mempermudah penyelesaian kasus ini, atau ada faktor-faktor lain Bu yang membantu Ibu untuk mempermudah menyelesaikan kasus dilema etika? Iya, di sini kan ada 3 wakil. Kalau kasus ini berkaitan dengan guru, saya misalnya minta bantuan atau informasi atau penyelesaian itu dengan wakil guru. Kalau berkaitan dengan kesiswaan, orang tua, biasanya saya minta bantu informasi dan penyelesaian itu dengan wakil guru dan tim pendidikannya gitu ya. Sedangkan kalau berkaitan dengan kesiswaan ya, kesiswaan kalau kasus itu kan juga ada guru BK-nya, saya juga cari informasi ke guru BK. Nah terus kalau berkaitan dengan sarana prasarana, ini kan anak-anak kita kadang ada juga merusak sarana prasarana, kadang-kadang juga melibatkan orang tua, karena anak-anak kan udah minta, udah ada kesepakatan antara orang tua dan pihak sekolah pada sarana sekolah yang dirusaknya mereka akan memperbaikinya atau lebih. Nah ini saya akan juga minta bantu dengan wakil sarana. Sedangkan jika permasalahan dilema tadi adalah staf TU, SMP2 juga punya kepala tata usaha, jadi kepala tata usaha juga bisa bantu saya. Alhamdulillah ya Bu, ada support sistemnya di sini. Iya, di sini ada sistem semua. Jadi bisa bisa kita berharap bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Jadi Bu, dari pembicaraan kita dari awal tadi kan Bu sampai yang terakhir, kira-kira Bu apa dulu suatu pengalaman yang bisa Ibu bagi tentang penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Ya. Ini sepertinya praktik baik gitu ya. Jadi nanti kalau Ibu Alek, Ibu Desi, Ibu Mira menjadi seorang pemimpin ya, kepala sekolah, jangan arogan. Walaupun sudah ada aturan mainnya, tetapi kita carilah selesaikan secara musyawarah, diskusi. Jangan menang sendiri, hanya keputusan kita lah yang utama. Jadi mintalah pendapat dengan yang lainnya, dengan guru, staf, bahkan dengan orang tua. Kita perlu juga sharing ya, pendapat mereka. Jadi terpenting kita harus bisa bekerja sama, ya, diskusi, kemudian komunikasi itu sangat penting sekali. Apapun bisa terjadi, baik dan buruk itu karena komunikasi yang tidak tepat. Kalau komunikasi baik, tepat, insya Allah akan baik berhasilnya. Kerjasama dan komunikasi ya. Oke. Alhamdulillah Bu, mungkin sekian dulu Bu pertanyaan dari kami terkait ini. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Desi. Baiklah, terima kasih atas beberapa pertanyaan yang sudah kita berikan kepada Ibu pimpinan kita, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dumai. Jadi wawancara inklusif kita hari ini terkait bagaimana pengambilan keputusan masalah dilema etika sebagai
sebagai pemimpin atau pengambil kebijakan, kita dapatkan beberapa manfaat yang mungkin bisa menjadi bahan pembelajaran kita untuk kedepannya juga. Nah, akhir kata kami dari CGP Angkatan 5 Kota mohon undur diri. Semoga wawancara eksklusif kita hari ini bisa juga mendapat tanggapan yang positif bagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Is? Gimana kabarnya sore hari ini? Sehat? Masih semangat ya Pak ya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya. Seperti di informasi saya di awal bahwa saya akan mewawancarai Bapak perihal tentang bagaimana pengambilan sebuah keputusan sebagai peran Bapak sebagai seorang kepala sekolah di sekolah yang Bapak pimpin. Perkenalkan, saya Reni Alexriana, CGP Angkatan 5 Kota Dumai. Untuk pertanyaan saya yang pertama, saya pengen tahu nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Bapak alami dalam penyelesaiannya. Apakah kasus yang Bapak alami itu termasuk kepada dilema etika atau bisikan moral? Dampaknya terhadap kegiatan atau proses yang ada di sekolah. Kalau kecil, tapi kalau dampaknya besar dan memang tanggung jawab itu masih besar dan tidak bisa ditinggalkan, kita mau tak mau kita berlanjut dengan waktunya. Ya Pak ya, seperti itu kira-kira mengidentifikasinya ya Pak ya. Oke, kita lanjutkan ya Pak Is ya. Kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan Bapak di sekolah nih, bagaimana Bapak terutama adanya kasus-kasus yang dilema etika, bagaimana cara Bapak bagaimana cara Bapak untuk mengambil apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, contoh nih Pak, gimana Bapak dalam menjalankan sebuah pengambilan keputusan di sekolah Bapak jika kasus yang terjadi ini sama-sama merupakan dua kepentingan yang sama-sama benar? Keputusan bisa mengambil keputusan secara otoriter. Otoriter maksud di sini saya memainkan hati saya. Ya. Makanya keputusan yang saya ambil itu bertentangan dengan aturan yang ada demi membantu si ibu tadi, kepentingan guru tadi. Nah, namun demikian, lanjutkan Pak. Di sini ada nggak Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Pertama sekali sudah pasti itu melakukan penilaian terhadap kasus yang terjadi. Kalau seandainya permasalahan ini bisa kami menyelesaikan sendiri di atas kebijakan sendiri dan tidak menimbulkan efek yang besar terhadap kegiatan di sekolah, kami lakukan sendiri. Tapi kalau seandainya penyelesaian seperti ini ada dampaknya terhadap guru, ada dampak terhadap murid, ada dampak terhadap sekolah, ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus berkoordinasi dengan pejabat-pejabat yang ada di sekolah. Ya. Paling tidak kita mendapatkan masukan. Nah, baru setelah itu bisa kita mengambil keputusan bahwa hal ini boleh, hal ini tidak. Misalnya seperti itu. Berarti dari seperti yang Bapak katakan tadi, dari langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini, seperti kalau efeknya tidak terlalu melebar, itu biasa Bapak mengambil keputusan secara langsung. Tetapi kalau efek atau dampak dari keputusan yang akan Bapak ambil ini membawa dampak untuk orang banyak atau untuk seluruh warga sekolah, Bapak akan merembukkan dengan seluruh warga sekolah. Nah, dari langkah-langkah atau prosedur yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Seperti Bapak katakan tadi, ya, yang paling efektif itu tergantung dari bentuk permasalahannya apa. Nah, kalau permasalahannya itu membuat pengaruh yang tidak bagus, ya, maka itu kita harus
berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Ya, tapi kalau seandainya dampaknya kecil, rasanya tidak masalah betul kalau kita ambil kebijakan langsung. Ya, Ya, hal apa saja yang selama ini Pak yang merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan bagi Bapak? Tantangan sebentar itu terbesar itu sebetulnya datang dari warga sekolah juga. Ya. Karena tidak semua keputusan yang kita ambil dapat diterima secara besar hati, secara berlapang dada untuk semua pihak. Karena jelas kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu menentukan segelintir pihak, kadang-kadang merugikan juga segelintir pihak. Sementara kita kan sudah berusaha bagaimana semua yang ada di sekolah itu mendapat kenyamanan yang sama. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau dalam sebuah penyelesaian kasus ini adakah jadwal tertentu atau Bapak menyelesaikannya secara langsung pada saat kasus itu terjadi, dan bentuknya seperti apa prosedur yang Bapak lakukan? Kalau yang namanya kasus itu kan tak mungkin kasus itu terjadwal adanya. Yang namanya kasus itu kan sifatnya situasional, kapan terjadinya. Nah, saat terjadi itu yang paling baik adalah menyelesaikan suatu permasalahan itu secepat mungkin. Oke, Bapak. Tadi Bapak mengatakan ya, kita tidak ada jadwal untuk dalam penyelesaian kasus, tergantung situasi datangnya kasus. Kemudian yang paling efektif Bapak anggap langkah-langkahnya itu adalah lebih cepat, lebih bagus. Kemudian adanya saling berkoordinasi. Ada nggak Pak faktor-faktor lain atau seseorang yang selama ini membantu Bapak di dalam mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tentang permasalahan-permasalahan yang ada yang Bapak hadapi? Maksudnya gini tokoh Pak, iya bisa aja siapa yang mungkin di dalam Bapak menyelesaikan pengambilan sebuah keputusan, di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi ini tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Kalau dinyatakan dalam bentuk satu orang, Bapak tidak bisa menyebut. Namun yang menjadi penentu atau faktor yang mempengaruhi Bapak untuk mengambil sebuah keputusan itu adalah orang-orang yang mengerti dengan aturan-aturan yang berlaku dan mengerti, kemudian mereka memahami, kemudian mereka melaksanakan aturan-aturan yang ada. Nah, kalau sudah terjadi konflik, maka kepada orang-orang mengerti inilah kita akan berdiskusi atau tempat koordinasi bagaimana menyikapi kasus yang ada. Semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa nih yang bisa kita saling berbagi pembelajarannya? Yang pertama sekali, yang namanya kita dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara ini, kita harus mengetahui dan memahami aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan yang ada itu kita ikuti sebagaimana mestinya. Nah, jika terjadi sesuatu yang berbenturan dengan aturan yang ada itu, maka kita kan harus mengambil kebijakan. Dan kebijakan yang kita ambil itu harus yang seminim mungkin dampaknya terhadap proses atau kegiatan yang berlangsung di sekolah. Nah, yakin dan percayalah, kalau kita melakukan sesuatu hal sesuai dengan aturan yang ada dan aturan yang berlaku, kegiatan itu pasti berjalan dengan lancar dan hasilnya pasti maksimal. Oke, Bapak. Ini sekali ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan itu banyak hal yang harus kita pelajari supaya keputusan yang sudah kita ambil itu dapat bermanfaat, lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya. Artinya apa? Dampak itu lebih untuk kepentingan warga sekolah secara keseluruhan ya Pak, daripada kepentingan pribadi. Oke, baik Pak Wis. Sedikit catatannya, ya. Kita sebagai pimpinan ini berpegang teguh dengan aturan yang ada, tapi kita sebagai manusia kita juga punya hati. Maka hati di sini juga ikut berperan, tapi jangan main perasaan. Nanti larinya kebutuhan moral jadinya Pak, kalau kita Ya, mengikuti hati ya Pak ya. Oke, baik Pak Wis, terima kasih banyak atas waktunya
dan terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan pengalaman sharing yang Bapak sampaikan tadi nanti dapat bermanfaat bagi kami. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.